Cek cek. Oke, saya akan coba ganti IP-nya menjadi 10. Subnet masknya sama. Default gateway-nya 192.168.100.1. Ini adalah sebuah alamat IP dari Ether 2 milik router Mikrotik. Jadi klien ini terhubung dengan Ether 2 dan gateway-nya ke Ether 2. Dan untuk DNS-nya sama ke Ether 2 milik router Mikrotik, yaitu alamatnya 192.168.100.1. Sama alamat DNS sama alamat gateway untuk klien sama, yaitu menuju ke router Mikrotik. Dan nanti router Mikrotik akan men-forwardnya ke ISP, dan ISP akan mengambil data menuju internet, dan data-data itu akan kembali ke router Mikrotik dan terakhir akan sampai ke klien. Oke, lalu tekan OK. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba koneksi ke saya akan mencoba menguji koneksi ke router Mikrotik. Apakah sudah tersambung atau belum kliennya ini? Dengan cara mengetikkan perintah ping 192.168. Pertama-tama saya akan melakukan ping kepada diri sendiri dulu, yaitu 100.10. Oke, baik-baik saja, tidak ada paket yang hilang atau rusak. Selanjutnya adalah saya akan melakukan ping ke Ether 1 milik router Mikrotik. Oke, baik, tidak ada paket yang hilang. Selanjutnya saya akan mencoba ping ke Ether 1 milik router Mikrotik 10.2. Oke, sip. Dan saya akan mencoba koneksi dari Mikrotik ke klien, yaitu alamatnya adalah 192.168.100.10. Oke, sama, baik-baik saja, tidak ada paket yang hilang, alhamdulillah. Selanjutnya adalah saya akan mencoba mensimulasikan proxy servernya. Apakah tahapan konfigurasi tadi sudah benar atau belum? Apabila konfigurasi proxy server ini berhasil, berarti tahapan demi tahapannya sudah baik. Dan saya akan coba dengan memblok beberapa situs. Situs yang akan saya blok adalah playboy.com. Oke, selanjutnya adalah debian.org. Ini adalah sebuah contoh. New tersembunyi.blogspot.com. Dan selanjutnya saya akan mencoba apabila ada klien saya yang mengunjungi situs maxisuper.com, akan saya alihkan ke link smart.blogspot.com. Oke, jadi saya ulangi, apabila ada klien saya yang mengunjungi situs maxisuper.com, akan saya alihkan ke link smart.blogspot.com. Oke, pertama-tama saya akan daftarkan situs-situs ini, situs playboy.com, debian.org, dan newtersembunyi.com sebagai situs-situs yang akan saya blok menggunakan proxy server Mikrotik. Perintahnya adalah IP proxy access at destination host. Masukkan nama domainnya playboy.com. Actionnya deny.
Maksudnya adalah apabila ada klien yang mengakses host playboy.com, proxy server akan menolaknya atau akan membloknya dengan action deny. Lalu tekan enter. Oke, daftarkan situs selanjutnya yaitu access at destination host debian.org, action deny, enter. Selanjutnya new tersembunyi.blogspot.com, host new tersembunyi.blogspot.com. Ini hanya sebuah contoh. Lalu tekan enter. Oke, yang terakhir adalah apabila ada klien saya yang mengunjungi situs maxisuper.com, akan saya alihkan ke link smart.blogspot.com. Jadi nanti proxy server ini akan mengalihkan domain maxisuper.com ke link smart.blogspot.com. Perintahnya adalah IP proxy access add. Daftarkan dulu domainnya, destination host maxisuper.com, lalu alihkan ke redirect to, maksudnya adalah akan alihkan kemana, ke link smart.blogspot.com, action deny. Oke, enter. Selanjutnya saya akan melihat apakah situs-situs yang diblok ini sudah masuk ke sistem router atau belum. Perintahnya adalah IP proxy access print. Kita tekan enter. Oke, di sini ada field destination host. Ini adalah beberapa daftar situs yang diblok, mulai dari playboy.com, debian.org, newtersembunyi.com, dan yang terakhir adalah maxisuper.com yang dialihkan ke linksmart.blogspot.com. Oke, masing-masing action. Untuk Playboy, actionnya deny, debian.org deny, dan new tersembunyi ini harusnya deny. Actionnya adalah allow. Maksudnya adalah apabila ada klien yang mengunjungi new tersembunyi, itu akan diizinkan oleh proxy server. Sebelumnya saya akan memblok situs ini. Jadi di sini saya mengalami sebuah kesalahan konfigurasi. Jadi untuk menghapus konfigurasi yang salah ini adalah dengan mengetikkan perintah IP proxy access remove. Masukkan nomor indeks. Nomor indeksnya ada di field hashtag. New tersembunyi itu nomor indeksnya adalah 2. Lalu tekan enter. Saya akan lihat apakah sudah terhapus atau belum dengan mengetikkan perintah yang sama sebelumnya, yaitu IP proxy access print. Oke, di sini kita bisa lihat field destination host tidak ada new tersembunyi, dan saya akan coba masukkan kembali situs new tersembunyi tersebut dan akan saya blok. IP proxy access. Ketikkan ulang perintahnya. Add destination host new tersembunyi.com. Nah, tadi saya lupa tidak memberikan actionnya. Jadi proxy server akan mengizinkan klien yang mengunjungi new tersembunyi.blogspot.com. Dan sekarang saya akan coba blok situs tersebut. Ini hanya sebagai contoh. Action deny, enter. Saya akan coba lihat kembali apakah konfigurasi di atas sudah masuk ke sistem router atau belum. Lalu tekan enter. Oke, sepertinya daftar situs-situs yang akan saya blok sudah terdaftar. Dan new tersembunyi ada di nomor indeks 3 atau ada di baris terakhir, karena
konfigurasi yang terakhir tadi adalah konfigurasi memblok situs new tersembunyi.blogspot.com. Selanjutnya akan saya coba apakah situs-situs ini sudah terblok atau belum. Akan saya coba menggunakan web browser, menggunakan Mozilla Firefox. Mozilla Firefox ini sangat bagus untuk simulasi proxy server. Jadi kalau rekan-rekan sedang melakukan simulasi proxy server, browser yang baik adalah Firefox. Oke, klik ke icon buka menu. Di sini saya akan melakukan setting proxy pada web browser Firefox. Klik icon pengaturan. Selanjutnya ke menu jaringan, klik tombol pengaturan. Oke, konfigurasi proxy secara manual. Ini lebih baik daripada otomatis. Jikalau kita sebagai klien sedang WiFi, sedang melakukan searching atau sedang memakai fasilitas WiFi di sekolah atau dimanapun, di situ banyak sekali daftar WiFi sehingga mungkin konfigurasi proxy server akan bentrok dengan yang lain, atau bisa jadi apabila kita sebagai klien terhubung ke access point yang A, ternyata proxy-nya access point yang B, itu akan menjadi masalah. Oke. Untuk alamat proxy-nya adalah alamat proxy Eder 1 router mikrotik, yaitu 192.168.100.1. Portnya adalah 3128. Oke, lalu tekan tombol OK. Selanjutnya saya akan coba login ke router mikrotik via browser. Nah, ini adalah sebuah tampilan router mikrotik menggunakan web browser. Jadi rekan-rekan bisa mengkonfigurasikan router mikrotik menggunakan web browser selain menggunakan terminal dengan layar hitam. Jika agan atau rekan-rekan takut dengan layar hitam, rekan-rekan bisa mengkonfigurasikan router mikrotik menggunakan web browser yang tampilannya begitu indah dibandingkan dengan tampilan melalui terminal. Di sini ada menu-menu yang bisa rekan-rekan semua konfigurasikan. Dan ini adalah tampilan menggunakan web browser. Saya akan mencoba login menggunakan Winbox. Pertama-tama saya akan download dulu Winbox-nya. Oke. Lalu klik open. Ini adalah sebuah aplikasi Winbox. Untuk login ke router mikrotik menggunakan Winbox, pertama-tama saya harus mencari di manakah letak posisi atau alamat router mikrotik dengan mengklik tombol yang ada di sini. Klik, tunggu sampai ada beberapa nama di sini, mulai dari MAC address, IP address, identity, version, sama birth name. Loginnya menggunakan MAC address dengan cara klik MAC address ini. Ini adalah sebuah MAC address dari interface router mikrotik. Login, usernya admin dan tanpa password. Lalu klik tombol connect. Oke, ini adalah tampilan dari Winbox. Oke, tadi sebelumnya saya pernah bilang kepada rekan-rekan semua, apabila rekan-rekan takut dengan layar hitam, rekan-rekan bisa menggunakan Winbox sebagai gantinya. Klik tombol terminal, dan di sini ada tampilan terminal juga, tapi layarnya putih. Jika dibandingkan dengan terminal yang asli, itu layarnya hitam, dan pada Winbox itu layarnya putih. Dan juga lebih user friendly atau lebih GUI. Karena di sini rekan-rekan bisa mengkonfigurasikan router mikrotik hanya dengan mengklik icon-icon yang ada di sini.
mulai dari konfigurasi IP address dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya akan mencoba mengunjungi situs yang tadi diblok. Apakah sudah diblok atau belum? Apabila situs tersebut keblok, berarti konfigurasi mulai dari awal sampai akhir itu tidak ada kesalahan. Oke, pertama saya akan mencoba mengunjungi playboy.com. Oke, di sini kita bisa lihat ada tampilan web yang lain, yaitu error forbidden, access denied. Maksudnya adalah router Mikrotik menolak klien untuk mengunjungi situs tersebut. Berarti konfigurasinya atau konfigurasi proxy server sudah baik. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya debian.org. Debian.org. Oke, sama access denied. Alhamdulillah tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah new tersembunyi.blogspot.com. Saya kopas aja dari notepad biar cepat. Oke, sama access denied. Dan yang terakhir adalah saya akan mencoba apakah supermaxi.com ini dialihkan ke linksmart.blogspot.com. Apabila teralihkan berarti alhamdulillah tidak terjadi kesalahan. Dan apabila terjadi kesalahan pada praktek rekan-rekan semua, rekan-rekan bisa ulangi video ini tahapan-tahapannya. Saya kopas saja biar cepat. Oke, tandanya adalah apabila ada klien yang mengunjungi maxisuper.com, alamat ini akan tergantikan ke linksmart.blogspot.com. Jika tergantikan berarti alhamdulillah tidak ada kesalahan. Oke, kita bisa lihat perubahannya. Tadi sebelumnya adalah maxisuper.com dan sekarang alamatnya berubah menjadi linksmart.blogspot.com, berarti tidak terjadi kesalahan. Dan di sini ada pemberitahuan yaitu DNS resolving failed. So, karena di simulasi ini saya tidak terhubung dengan internet. Oke, sekian konfigurasi proxy server melalui video interaktif ini. Semoga video interaktif ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya. Follow Twitternya @acefusu. Facebook Acer. Oke, rekan-rekan semua bisa lihat sendiri ya. Nggak di follow juga nggak apa-apa, nggak di add juga nggak apa-apa. Untuk email, jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa mengirimnya ke Twitter, Facebook, atau email. Ini email saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.